Nah, Bring Joy Project ini adalah usaha saya yang saya rintis, merupakan side hustle sebenarnya ya, kerjaan tambahan dari tahun 2018 yang kini menjadi usaha utama saya sejak tahun 2024 ketika saya menikah dan saya memutuskan untuk berkarir dari rumah. Untuk modal dari bisnis hampers ini sendiri awalnya sekitar mungkin 150.000 ya, karena yang tadi saya sempat bilang kalau ini tuh adalah program yang saya tahu orang butuh buah ketika lagi pandemi, dan mereka tuh ketika ada yang sakit nggak mungkin dikunjungin kan, karena ketika pandemi itu nggak boleh lah saling bertemu satu sama lain gitu. Dan gift ini kan merupakan simbol kayak aku mendukung kamu loh gitu. Dari sini saya mulai berpikir, oke, pertama mulai dari filosofi nama nih ya, Bring Joy Project. Bring Joy kan membawa kebahagiaan, joy gitu kan. Nah ini berarti kayak project untuk membawa kebahagiaan gitu. Dari modal yang segitu tadi saya bilang 150.000, saya awalnya beli keranjang warna-warni, keranjang buah ya yang nggak estetik itu loh yang suka di pinggir jalan. Terus saya beli buahnya, udah sesimpel itu. Terus kita bungkus pakai wrapping plastik, udah selesai, kita foto, masukin Instagram. Ya kalau ada yang mau beli, alhamdulillah. Saya pikirnya saat itu seperti itu, karena itu adalah side hustle saya, pekerjaan tambahan ya. Saya kan masih ada pekerjaan, kalaupun itu nggak kejual ya nggak apa-apa juga, ibaratnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cahyani. Saya owner dari Bring Joy Project. Nah, Bring Joy Project ini adalah usaha saya yang saya rintis, merupakan side hustle sebenarnya ya, kerjaan tambahan dari tahun 2018 yang kini menjadi usaha utama saya sejak tahun 2024 ketika saya menikah dan saya memutuskan untuk berkarir dari rumah. Jadi usaha ini adalah fruit and gift hampers, dimana kalau misalnya kita jualan buah gitu, tapi bukan toko buah, kita jualan bunga tapi bukan toko bunga. Nah, kita ngegabungin dua konsep itu sebenarnya. Mulai dari ada buah, ada bunga, terus biasanya ada tambahan-tambahan gift kayak mungkin coklat, terus boneka gitu, yang dikemas dengan cantik untuk diberikan kepada seseorang yang kita sayang. Untuk bisnis ini sendiri sebenarnya sangat berbeda banget dengan latar belakang aku sebelumnya, jauh sebelumnya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya aku ini basically adalah engineer. Ya, jadi aku lulusan teknik lingkungan Undip, dan ketika aku bergelut di dunia teknik terus science, itu tuh sempat digeluti ketika awal karir ya, dimana karir yang ingin aku wujudkan adalah sebenarnya mau pekerjaan yang linear gitu ya, dengan ilmu yang dipunya gitu. Kemudian ketika 1-2 tahun pertama masih sama nih linear, berkarirnya itu mulai dari kerja di Kementerian Lingkungan Hidup, itu menyusun dokumen-dokumen lingkungan gitu, dan kemudian itu karirnya dimulai dari sebelum ini ya, lulus kuliah tuh udah mulai di akhir semester tuh dapat project itu, gaji pertama ibaratnya gitu. Ya, terus kemudian dari bidang teknik lingkungan gitu ya, terus ke arah penelitian gitu. Saya pernah megang jadi koordinator konsorsium pengolahan limbah batubara gitu. Terus kemudian saya pernah ditugaskan ke Cina 1 bulan untuk riset, ada penelitian pigmen, silika dan lain-lain. Kemudian memutuskan mau lanjut S2 sebenarnya. Ya kan kayak kita linear ke arah sana. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika kita memutuskan mau lanjut S2 kan pasti ada seleksi-seleksi ya, kita mau dapat beasiswa gitu. Di arah perjalanan ke sana ternyata
belum membuahkan hasil gitu, sehingga kita kan harus putar otak nih sebenarnya kan, ketika kita dihadapi dengan kenyataan oh kita udah dewasa, ternyata kita ada lika-liku kehidupan yang membuat kita butuh untuk membantu orang tua sebenarnya dari arah sana awalnya. Nah, ketika saya lihat potensi untuk bekerja di bidang sains yang sebenarnya tanda kutip kurang menghasilkan dana ya ibaratnya, tapi saya membutuhkan itu gitu. Kondisi itu membuat saya berpikir otak, nggak bisa nih, saya nggak bisa jadi orang biasa aja dan menunggu saya mendapatkan beasiswa hingga saya mendapatkan ibaratnya punya inilah saving lebih dan bisa membantu orang tua saya. Awalnya kayak gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan oke, kita harus punya side hustle yang lain gitu. Sembari berjalannya waktu saya ada pekerjaan, bos saya itu melihat potensi yang ada dalam diri saya, sehingga awalnya saya bekerja di perusahaan holding riset dan teknologi. Di sana saya dipindahkan dari awalnya staff project riset untuk pindah menjadi general secretary. Nah, di saat itu saya punya tim untuk mengurus ada kurang lebih di awal-awal masih 7 sampai 12 perusahaan. Itu kan kayak holding gitu kan. Nah, di situ saya mulai mengerti gimana caranya ngurus perusahaan mulai dari perizinan biasanya gitu. Nah, dari situ kita ibaratnya dari engineering tuh saya tiba-tiba disuruh ngurusin secara manajemen, sekretarial gitu ya, sekretariat. Nah, di situ mulai terasa tuh ketemu sama bos-bos besar, petinggi, karena namanya jadi sekretaris itu ada kalanya kita diajak keluar, terus kita ngurusin dokumen segala macem, dan kebetulan bos saya itu suka banget ketemu sama pengusaha-pengusaha. Dari situ mulai terpapar dong kayak, ih gila, keren nih kalau punya perusahaan, ibaratnya gitu mulai dari situ. Seiring berjalannya waktu, bos saya ngeliat potensi saya itu juga gemar buat copywriting ya, maksudnya di sini menulisnya tuh kayak menulis lebih ke arah marketing sama idea-idea gitu. Kita diarahin ke arah sana gitu ya, dan ada perusahaan baru. Waktu itu bos saya punya tanah banyak di mana-mana, dia pulang dari Jepang gitu kan, dia orang asli Indonesia, dan dia itu pengen kayak bikin perumahan, bikin klaster yang isinya tuh ada basicnya tuh ada riset teknologinya, jadi kayak kita masukin smart home, terus segala macam aspek lingkungan juga dimasukin ke dalam perumahan itu gitu. Dan ketika seorang copywriter mengerti tentang ilmunya, itu pasti tentunya lebih marketingnya lebih jalan gitu. Nah, di situ awal karir marketing yang membuat karir saya meningkat. Dan ketika saya melanjutkan itu ternyata enjoy. Oh, ternyata jualan itu enak. Kenapa jualan itu enak? Karena kita dapat fee-nya nih. Berarti saya kerja biasanya sehari-hari, terus saya dapat fee-nya, dan fee-nya itu ibaratnya bisa 5 kali lipat dari gaji saya. Nah, di situ tuh mulai dari kepercayaan diri saya mulai tumbuh pesat gitu, karena wah ini saya ada modal gitu. Cuma di saat itu juga yang tadi saya bilang itu tujuan awalnya kita berkarir itu kita di awal mau bantu orang tua nih gitu kan. Nah, di situ tuh yang membuat saya mencoba hal-hal baru, mulai dari kalau lebaran itu manfaatin momen ya. Di tahun 2018 saya itu punya teman yang dimana temannya suaminya itu tinggal di Madinah. Nah, dia itu open PO kurma premium dari Madinah. Nah, di situ saat itu ya nggak ada kurma-kurma yang dari Indonesia tuh premium itu. Terus saya mikir, wah ini saya punya link bos-bos yang notabene pasti mau beli nih produk yang mahal. Waktu itu saya jual bahkan kurma yang 1 kilonya 400.000. Kalau sekarang udah nggak segitu, itu awal-awal kurma premium belum masuk Indonesia. Dari situ tuh 2018, 2019, kemudian 2020 kan pandemi nih ya. Pandemi itu ternyata rezeki buat saya. 2018-2019 saya nyoba jualan cuman pas lagi lebaran aja, kemudian begitu pandemi banyak orang sakit. Nah, waktu itu saya dibantu sama adik saya baru lulus kuliah. Nah, namanya orang baru lulus kuliah ya dia masih nyari kerja, tapi enaknya dia punya kakak kayak saya, karena dia punya kakak kayak saya jadi saya pekerjakan gitu. Akhirnya saya meng-hire
dia dan pokoknya ada tim sekitar 3 orang gitu, 3 staff saya, tapi saya masih kerja. Tapi saya ngebimbing mereka buat ngejalanin bisnis ini. Nah, ketika pandemi kan banyak orang yang WFH gitu, tapi banyak orang sakit juga. Ya sebenarnya dari segi kesedihan itu sebenarnya ada potensi ke arah sana, di mana orang-orang itu saling menguatkan satu sama lain, berkirim hadiah gitu ya. Hadiahnya itu terutama adalah bunga dan buah. Nah, mulai dari situ saya meyakinkan diri, kita coba deh foto aja produk dulu. Awalnya gitu, kita coba deh foto produk dulu. Kalau ada yang beli, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, namanya juga nyoba gitu. Dimulai dari situ, ya udah, mulai dari keranjang pertama, keranjang kedua kita foto, ada yang beli. Dan tebak yang beli siapa? Bukan teman, bukan tetangga, tapi orang yang saya tidak kenal sama sekali. Nah dari situ saya percaya kayak, oh ternyata ketika saya posting sosial media, katanya orang yang terdekat kita tuh belum tentu yang support kita maksimal. Tapi ada orang lain nggak kenal kita, tapi dia suka sama produk kita dan dia beli gitu. Dari situ mulai saya percaya diri, mengembangkan karir, kita harus bisa marketing, digital marketing, dan produk kita tuh akan terkenal dengan sendirinya ketika marketnya itu cocok dengan mereka, bukan berarti itu teman atau sekitar kita ternyata ya. Dan ketika kita udah ibaratnya menguasai konsep itu, insya Allah pasti akan berkembang gitu. Seperti itu, kurang lebih, sehingga mulai dari tahun 2020-an itu kita core bisnisnya adalah fruit and gift hampers dan diselingi oleh produk-produk yang lainnya. Untuk modal dari bisnis hampers ini sendiri awalnya sekitar mungkin 150.000 ya, karena yang tadi saya sempat bilang kalau ini tuh adalah program yang saya tahu orang butuh buah ketika lagi pandemi, dan mereka tuh ketika ada yang sakit nggak mungkin dikunjungin, karena ketika pandemi itu nggak boleh lah saling bertemu satu sama lain gitu. Dan gift ini kan merupakan simbol kayak aku mendukung kamu loh gitu. Dari sini saya mulai berpikir, oke, pertama mulai dari filosofi nama nih ya. Bring Joy Project. Bring Joy kan membawa kebahagiaan, joy gitu kan. Nah ini berarti kayak project untuk membawa kebahagiaan gitu. Dari modal yang segitu tadi saya bilang 150.000, saya awalnya beli keranjang warna-warni, keranjang buah ya yang nggak estetik itu loh, yang suka di pinggir jalan. Terus saya beli buahnya, udah sesimpel itu. Terus kita bungkus pakai wrapping plastik, udah selesai, kita foto, masukin Instagram. Ya kalau ada yang mau beli, alhamdulillah. Saya pikirnya saat itu seperti itu, karena itu adalah side hustle saya, pekerjaan tambahan ya. Saya kan masih ada pekerjaan, kalaupun itu nggak kejual ya nggak apa-apa juga, ibaratnya gitu. Untuk tips merangkai bunga atau merangkai hampers agar tampilannya cantik, yang pertama itu kita lihat dari budget sebenarnya. Jadi makin budgetnya tinggi, makin customer kita mengerti tentang buah dan bunga yang fresh, pasti tentu harganya berbeda. Nah, bunga yang fresh dan buah yang fresh yang tidak cacat itu harganya bisa 2-3 kali lipat harga normal. Ketika orang itu sudah mengerti tentang kualitas, nah kita menyusunnya tuh gampang. Tipsnya yaitu pertama, bahan bakunya atau produknya tuh harus bagus dulu gitu. Makanya ketika saya pasang harga, kata orang mahal gitu. Tapi orang yang pesan itu mengerti. Soalnya kalau pesan di Bring Joy Project itu pasti fresh dan pasti bagus. Kayak bunga yang layu-layu, saya nggak akan masukin. Buah yang nggak fresh, saya nggak akan masukin. Ketika mereka percaya saya, mereka akan repeat order terus dan terus gitu. Ketika kita udah taruh barang yang produk bagus, di keranjang kita juga yang bagus, terus buah bunganya juga cantik, terus kita kemas dengan style kita, dan andalannya Bring Joy itu adalah pitanya yang bisa custom, besar dan cantik gitu. Jadi dari saya, pertama pasti bahan bakunya, kedua kita dekorasi sesuai dengan value dan jati dirinya produk itu sendiri. Untuk hampers buah dan bunga ini cukup unik ya teman-teman. Kenapa? Karena saya
sempat mengamati bahwa kalau toko buah bisa saya jualannya buah aja. Abang yang jualan buah itu biasanya misalnya kita minta buatin hampers, dia itu yang penting dia tumpuk buah, diplastikin, wrapping, selesai gitu. Sedangkan yang mengerti hal tentang kecantikan kayak gitu biasanya florist, tapi florist atau tukang bunga itu dia sebenarnya nggak ngerti caranya nyusun buah gitu. Dan saya ada di tengah-tengah gitu kan. Nah, ketika saya mempelajari itu semua, 2020 belum sepopuler YouTube tutorial kayak seperti sekarang. Yang saya liatin itu adalah YouTube dari luar negeri. Saya otodidak belajar sendiri dan modal nekat sebenarnya gitu. Nah, ketika 2018 jualan kurma, 2019 ke 2020 kan itu kita ngerangkai hampersnya adalah kue kering ya kan. Nah, pasti keahlian tangan saya buat nge-wrapping kue kering itu 11-12 sama nge-wrapping buah. Walaupun sering berjalannya waktu dari awalnya nggak begitu rapi, jadi makin rapi gitu kan. Artinya ketika kita otodidak pun, kan kita tuh mulai terlatih untuk mulai rapi. Kalau misalnya dibilang saya ikut les, hingga saat ini sepertinya belum ada, dan itu sangat potensi. Saya merasa potensial untuk membuka saya private course sendiri ya, atau nanti bisa bergrup orang-orang yang mau, dalam arti melihat celah seperti saya menjadi perantara antara toko buah dan toko bunga gitu ya, dan vendor-vendor lainnya, sehingga nanti mereka bisa jual dengan harga mahal. Jadi untuk perharinya itu tidak selalu ada, tapi setiap bulannya mungkin bisa dibilang lebih dari mungkin 50, hampir pernah sampai 100 hampers gitu, tergantung dari orderan gitu. Karena biasanya orderan ini kan orang sakit itu belum tentu tiap hari gitu kan ya. Cuma di sela-sela orang sakit pasti kan ada yang ulang tahun, ada yang mau kasih surprise istrinya, terus mau kasih surprise pacarnya gitu. Nah itu dan produk kita itu kan selain hampers juga kita ada produk selingan. Nah, produk selingannya itu yang membuat tambahan dari revenue usaha kita itu sendiri, yaitu kita ada tambahan kue kering, terus saya biasanya open PO, ada puding buah gitu, serta yang produk terbarunya adalah mulai tahun 2024 itu ada hantaran buah dan makanan premium. Kalau kita bicara ngomongin usaha ya, katanya usaha yang berjalan panjang, tahunan, lebih dari 1 tahun, 2 tahun, itu adalah usaha yang kita tuh passionate di bidang itu gitu kan. Nah, saya itu termasuk orang yang suka volunteering dari mulai kuliah. Saya itu suka banget untuk membuat suatu hal yang cantik gitu ya. Membuat yang cantik, terus kita memberikan kepada orang itu, terus orang itu jadi happy, senang gitu. Mulai dari awalnya seperti itu, kalau kita ngasih orang, terus orangnya seneng, kayak, ih bagus banget, cantik banget. Itu yang membuat saya tuh mau tahu bikin kayak gini, bikin kita happy juga, orang yang dikasih senang, terus kasih feedback kita bagus, misalnya produk gitu. Nah, dan itu yang membuat melatar belakangi saya itu senang untuk memberi. Nah, ketika kita senang untuk memberi, kita kan apalagi produk kita adalah barang yang diberikan pada orang lain, ibaratnya kado gitu ya. Itu kan membuat hati kita juga senang gitu sebenarnya. Dan untuk gift shop yang saya punya ini, ibaratnya toko hampers yang saya punya ini adalah mimpi kecil saya. Ketika saya kecil, kelas 3-4 SD itu pertama kali karir saya di bidang hampers. Saya bilang gitu kenapa? Karena dulu saya itu pernah ada pelatihan buat bikin kartu ucapan dari tetangga saya. Biasanya kalau anak-anak kecil zaman dulu, terus ada tetangga yang pinter bikin kreativitas, dia ngajarin kita bikin kartu ucapan. Saya bikin kartu ucapan, saya bilang ke teman saya nih, ada teman sebangku saya, bagus ya buatan saya gitu, orang mau nggak ya kalau beli kartu ucapan saya? Terus dia bilang, udah kita jual aja. Nah, itu asal mulanya tuh. Saya bikin kartu ucapan yang saya jual saat itu ya harganya 200-300 rupiah. Saya buat
pulang sekolah saya jual ke teman-teman dan itu hasilnya luar biasa cuannya. Pesan buat yang mau berbisnis hampers, meniti karir mulai dari saya seperti ini, coba dari saya bilang apa ya, coba buat side hustle atau jadikan bisnis hampers ini awalnya coba-coba dan usaha tambahan dulu. Ibaratnya kerja tambahan untuk kamu mau dapat cuan lebih dari gaji kamu saat ini, misalnya gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena bisnis hampers ini didukung dari networking juga. Ketika kamu punya network yang makin besar, usaha hampers kamu ini akan sustain karena yang pesan adalah perusahaan yang rutin gitu. Pemasukannya akan rutin ketika kamu udah membangun network yang bagus. Karena orang yang ngasih gift ini, saya bilang nggak semua orang suka ngasih gift, tapi kalau ketika dia suka ngasih gift, dia akan rutin. Nah, ketika kamu udah jadi orang kepercayaannya, usaha kamu ini akan terus berjalan gitu. Dan mulainya itu pokoknya jangan takut, mulai dari buat contoh. Ketika kamu udah memutuskan nih, aku mau bikin usaha crafter, bisnis yang mencantikkan satu barang, coba dulu buat, terus posting. Kalau banyak yang suka dan ada yang order, go ahead, lanjutkan. Jangan berhenti sampai cuma sekedar posting. Kalau mau order hampers di Bringjoy Project, bisa dengan kunjungi Instagram kami @bringjoy.project. Di bio-nya tuh ada link yang bisa diklik, dan klik link itu akan masuk ke WhatsApp bisnis kita. Di WhatsApp bisnis itu sudah ada katalog produk yang hampers Bringjoy punya. Nanti bisa dipilih dan ditanyakan ke admin, ordernya by WhatsApp, dan kita bisa terima order di hari yang sama. Untuk corporate, kita bisa custom hampers itu mulai dari 5 produk aja. Kuantitinya minimum 5, itu bisa kita custom jadi hampers yang cantik dan unik khusus klien kalian. Ini kalimat penyemangat aja buat para teman-teman, khususnya saya mengajak untuk para entrepreneur muda dan wanita khususnya, karena ketika kita memutuskan untuk mau menambahkan penghasilan, kita mau mengupgrade diri kita, mempunyai produk yang ingin dikenal masyarakat, itu kita harus mencoba dan jangan malu. Kita buat target atau list capaian yang ingin kita capai dalam ibaratnya kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan, dan kita nggak boleh malu gitu. Kita coba apapun, buat targetnya. Kalau sudah tercapai gitu, insya Allah hal pencapaian itu kalau kita berikan kepada keluarga atau keluarga terdekat kita, insya Allah pasti akan berputar terus, karena saya yakin ketika kita memberikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain secara ikhlas, maka kebaikan itu akan kembali lagi ke diri kita dan berkali-kali lipat gitu. Dan ketika apalagi kamu adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin punya cuan, ingin mendevelop diri sendiri, ingin berdaya, punya ibaratnya semangat untuk memberdayakan diri, aku nih masih bisa produktif dan bermanfaat bagi orang lain, dan kamu mencoba untuk membuat usaha. Saya yakin awalnya sulit, tapi karena kita sama-sama perempuan, dan ketika kamu mau terjun ke dunia ini, kamu ikut join komunitas, pasti akan ada di sekeliling kamu ibu-ibu atau emak-emak yang lain yang saling mendukung dan membantu kamu. Jadi jangan takut untuk mulai ya.